Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah wa yu'inana ala ta'atihi wa ijtinabi nawahihi wa an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan wa an yaj'alana Allah mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yazidana ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna, Allahumma ya mufahhima Sulaiman fahimna, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Termasuk salah satu perkara syar'i yang mengikat semua dari kita adalah perkara yang terkait di dalam rumah tangga antara seorang anak dengan orang tua. Anak memiliki hak-hak dari orang tuanya, hak pendidikan, hak nafkah, hak kasih sayang, dan hak-hak yang lainnya yang wajib ditunaikan oleh orang tua. Maka begitu pula orang tua juga punya hak yang begitu banyak dari anak-anaknya. Yang paling utama adalah birrul walidain, ihsan, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ini merupakan haknya orang tua dari anak-anak mereka. Baik itu anak laki-laki maupun anak wanita, semuanya punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, baik sudah menikah maupun sebelum menikah. Nah, pengertian birrul walidain ini sering kita dengarkan. Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Bir halaman 57 berkata, birrul walidain itu dengan cara mentaati keduanya
selama tidak mengarah kepada perbuatan yang haram. Lebih mendahulukan perintah keduanya, menjauhi larangannya daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Menafkahi keduanya, sabar atas kekurangan yang datang dari keduanya. Ini secara global cakupan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Apa? Berbuat baik kepada mereka, baik itu ketaatan, kepatuhan kepada orang tua, kasih sayang kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, kemudian menafkahi mereka, memberikan nafkah kepada orang tua, sabar atas kekurangan yang datang dari mereka, tetap berbuat baik kepada mereka, menemani mereka di usia tua, dan banyak hal yang terkait dengan masalah birrul walidain. Itu semuanya masuk dalam cakupan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi ana ulangi, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu cakupannya luas. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua, mentaati orang tua. Misal sedang sholat sunnah ya, sedang sholat sunnah dipanggil bapaknya atau dipanggil ibunya, sholat sunnahnya dibatalkan atau lanjut? Ya, dibatalkan atau lanjut? Jawabannya dibatalkan. Jika orang tuanya memanggilnya, ada hajat atau kebutuhan. Tapi kalau sedang sholat wajib, mengerjakan sholat duhur atau mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib lainnya, maka di sini dipanggil orang tua tidak membatalkan ibadah yang sedang mereka kerjakan. Ini diantara kaidah birrul walidain, menafkahi mereka. Ketika sang anak punya kelebihan harta, orang tua sedang kekurangan, maka anak punya kewajiban menafkahi, membantu nafkahnya orang tua, menemani mereka di usia tuanya, karena tentunya orang tua sangat butuh ditemani oleh anak-anaknya di usia-usia seperti itu. Dan banyak hal yang terkait dengan berbakti kepada orang tua, tidak mencela mereka, tidak memancing kemarahan mereka, dan berbagai hal yang lainnya. Dan kebalikannya dari hal ini adalah kedurhakaan kepada orang tua. Dan di materi yang sudah saya tulis ada sekitar 20 hadis yang terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, keutamaan birrul walidain, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Tadi sudah sebutkan, berbakti itu cakupannya sangat luas. Ketaatan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, menafkahi mereka, menemani mereka, dan hal-hal yang lainnya. Hadis yang pertama yang terkait dengan keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, beliau menjawab, dan jawaban beliau ini bukanlah batasan atau pembatasan. Masih banyak amal-amal sholeh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting di sini disebutkan ada 3.
Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Berarti salat pada waktunya. Subuh itu waktunya kapan? Subuh? Waktu salat subuh. Ya? Ketika apa? Waktu salat subuh itu? Ya? Terbit apa? Terbit fajar yang shadiq. Terbit fajar yang shadiq. Fajar yang shadiq itu bagaimana? Fajar yang shadiq itu putih yang memenuhi ufuk sebelah timur sebelum munculnya atau terbitnya matahari. Jadi sebelum terbitnya matahari itu ada muqaddimah warna putih di sebelah timur. Jadi ini putih, kemudian bawah itu masih hitam, sisa dari malam. Sisa dari malam. Itu waktu fajar. Itu awal waktu sholat subuh. Paham ya? Itu awal waktu sholat subuh. Sholat duhur, awal waktunya kapan? Ketika matahari tergelincir. Itu awal waktu sholat. Kemudian sholat asar, awal waktunya kapan? Ketika bayang-bayang sama tingginya dengan bendanya. Waktu maghrib ketika matahari tenggelam. Ya, jadi tenggelam total, ini adalah waktu mengerjakan sholat maghrib. Waktu isya adalah ketika warna merah yang ada di langit sudah hilang berganti menjadi hitam. Ini waktu sholat isya. Nah, dari 5 waktu sholat tersebut, 4 ini yang paling afdol dikerjakan di awal waktu. Kecuali sholat isya. Afdolnya dikerjakan di waktu atamah atau di sepertiga yang pertama malam. Di sepertiga yang pertama malam. Ini adalah amalan yang paling mulia, dikerjakan di awal waktunya. Jadi tidak berlama-lama antara waktunya dengan iqamahnya, kecuali sholat isya itu panjang antara azan sampai iqamah itu agak panjang. Adapun yang sisanya subuh, zuhur, asar, maghrib, maka ini di awal waktunya. Nah, ini amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya lagi. Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala tsumma birrul walidain. Kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ay. Kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah. Berbuat jihad, mengerjakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau berkata haddatsani bihinna. Beliau telah menyebutkan kepadaku beberapa hal. Lawistazattuhu lazadani. Seandainya aku minta tambahan, niscaya beliau akan memberikan tambahan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azani Allahu wa iyyakum. Di sini disebutkan apa? Salat pada waktunya. Kemudian apa? Birrul walidain. Kemudian yang ketiga adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salat itu adalah haknya Allah yang paling muakkad setelah iman. Salat adalah haknya Allah Ta'ala yang paling muakkad setelah menyatakan saya beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam beritahukan haknya Allah yang paling tinggi setelah menyatakan keimanan adalah salat, maka beliau memberitahukan hak makhluk yang paling tinggi. Paham ya silsilahnya sini ya. Jadi pertama haknya Allah Ta'ala dan haknya Allah muqaddam,
lebih utama daripada haknya makhluk. Jadi haknya Allah yang paling tinggi adalah sholat setelah iman. Adapun haknya makhluk yang paling tinggi adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi makhluk itu ada banyak. Ada kawan, ada teman, ada istri, ada anak, ada kawan di pekerjaan dan yang lain-lain. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan dan makhluk-makhluk Allah yang lain yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang tua kita. Jadi setelah Rasulullah alaihissalam menyebutkan hak Allah yang paling tinggi adalah sholat, beliau memberitahukan hak makhluk yang paling tinggi adalah berbakti kepada orang tua. Setelah beliau menyebutkan hak Allah kemudian haknya makhluk yang paling tinggi, beliau menyebutkan apa? Menyebutkan bukti. Bukti apa? Bukti kalau kita benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, siap berkorban untuk agama ini. Maka beliau menyebutkan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu pembuktian dari pernyataan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan sebagai seorang muslim, menyatakan diri sebagai seorang mukmin, tapi tidak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ghirah, tidak ada keinginan supaya kalimat Allah menjadi tinggi, tidak ingin mendakwahkannya, menyebarkannya kepada manusia, maka pernyataan dia saya beriman belum terbukti. Jelas sampai sini? Jadi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala hukum asalnya adalah berperang. Dan dia sifatnya umum. Segala hal yang kita kerjakan, kita lakukan untuk supaya kalimat Allah menjadi apa? Tinggi. Kalimat Allah tersebar, agama tegak di muka bumi. Itu namanya apa? Jihad fi sabilillah. Tujuan utama jihad itu apa? Agama tersebar. Kalimat Allah menjadi apa? Tinggi di atas semua kalimat. Tampak di atas segala hal. Itu tujuan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kewajiban kita, kalau kita sudah menyatakan keimanan, kewajiban kita adalah kita tunjukkan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikut andil, kita ikut berpartisipasi di dalam bagaimana kalimat Allah ini tegak, di mana kalimat Allah ini tersebar, di mana agama Allah ini menjadi tegak di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah khususkan 3 hal di atas? Lianna hadhihi thalathah afdhalul a'mal ba'dal iman. Karena 3 hal ini adalah amalan yang paling afdal setelah iman. Faman dayya'as salata allati hiya imaduddin, maka siapa yang menyia-nyiakan salat yang dia merupakan tiangnya agama, ma'al ilmi bi fadilatiha, dia tahu akan keutamaannya, kana li ghairiha min amri dini asyadda tadyi'an, maka dia akan lebih menyia-nyiakan perkara agama yang lainnya. Jadi salat itu perkara agama yang paling tinggi, hanya Allah yang paling tinggi, maka siapa yang menyia-nyiakan salat tentunya perkara-perkara perintah-perintah Allah taala yang lainnya lebih dia sia-siakan, lebih dia tidak lebih untuk tidak dia perhatikan keutamaannya. Wa kadza man taraka birra walidayhi, begitu pula orang yang meninggalkan berbakti kepada kedua orang tuanya, fahuwa li ghairi dzalika min huquqin nasi asyaddu tarka. Begitu pula orang yang meninggalkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua ini apa? Hak makhluk, paham ya? Jadi salat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Haknya orang tua, haknya makhluk yang paling tinggi adalah berbakti kepada orang tua. Jika haknya orang tua, orang yang paling berhak dapat kebaikan dari kita, orang yang paling kita sayangi, paham ya?
Jadi orang yang paling kita sayangi kok hak-haknya kita sia-siakan. Ketahuilah orang ini akan lebih apa? Menyanyiakan hak manusia yang lainnya. Makanya disebutkan di sini salat, kemudian birrul walidain, karena ini dua hak yang paling utama. Yang pertama haknya Allah Ta'ala yang paling tinggi, yang kedua haknya makhluk yang paling tinggi. Jika yang paling utama disia-siakan, maka tipikal orang seperti ini akan lebih menyia-nyiakan hak-hak makhluk yang lainnya. Antum berkawan dengan orang seperti itu, tentunya antum akan banyak mendapatkan kerugian. Karena dia dengan orang tuanya tidak baik. Tapi antum bermuamalah sama orang yang orang ini Masya Allah dengan orang tuanya baik. Dengan orang tuanya sangat berbakti. Dengan orang tuanya sangat perhatian. Maka bisa dipastikan insya Allah muamalah antum, bisnis antum sama orang seperti ini insya Allah aman. Sudah pernah praktek Pak? Bermuamalah, berkumpul sama orang yang ketahuan dia sangat baik sama orang tuanya. Bagaimana muamalah dia dengan kita? Insya Allah hasilnya apa? Hasilnya bagus. Makanya kalau kita mau pilih kawan, kita bisa memilih kawan yang gimana? Yang dia sama orang tuanya beradab. Yang dia sama orang tuanya sangat apa? Sangat sayang, sangat berbuat ihsan kepada orang tuanya. Insya Allah dia tidak akan menipu kita, tidak akan menyia-nyiakan kita dan perkara-perkara yang lainnya. Ini pentingnya hal ini. Wa kadzal jihad, begitu pula jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, man tarakahu ma'a qudratihi alaihi inda ta'ayyunihi alaihi. Siapa yang meninggalkan jihad di jalan Allah taala ketika jihad itu sudah wajib ain kepada dia, maka fahuwa li ghairi dzalika minal a'mal allati yutaqarrab biha ila Allah taala asyaddu tarkan. Maka dia akan lebih mudah meninggalkan kewajiban perintah-perintah Allah yang lainnya. Jadi ini bukti jihad itu adalah bukti seseorang itu imannya benar-benar dia kerjakan. Dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika sampai ini ditinggalkan, maka dia terhadap perkara-perkara yang lain tidak akan gubris, tidak akan perhatian, tidak ada ghirah untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang punya ghirah menegakkan, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka punya 3 sifat ini. Paham ya? Salatnya bagus, kemudian berbakti kepada orang tuanya bagus, kemudian dia akan dengan mudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa disaksikan. Ini bisa dirasakan. Orang-orang yang salatnya bagus, kemudian berbakti kepada orang tuanya, maka mereka punya ghirah, keinginan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak punya 2 sifat yang sebelumnya, maka orang model seperti ini susah untuk diajak berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang seperti dakwah seperti ini contohnya, berkorban, membuat ma'had, membuat kajian-kajian, ini butuh modal semua. Siapa yang akan rela untuk berkorban, berjuang di dalam hal ini? Orang yang 2 hal tadi punya perhatian. Perhatian kepada sholatnya, hak Allah yang paling tinggi, dan perhatian kepada orang tuanya. Yang kedua, birrul walidain, sebab paling besar masuk ke dalam surga. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu, orang tua itu, awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling tengah. Jadi pintu surga itu ada banyak ya. Nah, yang paling tengah adalah siapa? Orang tua. Maksudnya berbuat baik kepada mereka, wasilah untuk bisa masuk pintu surga yang paling tengah.
Fa in syi'ta fa'adhi' dzalika, kalau kamu mau monggo kamu sia-siakan pintu tersebut. Au ihfadhu, atau kamu jaga pintu tersebut. Jadi di sini Rasulullah SAW mengabarkan orang tua, maksudnya berbakti kepada orang tua, itu adalah wasilah masuk ke dalam surga. Kalau kamu mau silahkan disia-siakan pintu tersebut, peluang tersebut. Kalau mau juga silahkan itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Nah, kisahnya hadis ini, barakallahu fikum. Jadi kenapa Abu Darda radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis ini? Jadi ada kisah, ada seorang laki-laki ini disuruh sama bapak ibunya untuk menceraikan istrinya. Kisah singkatnya seperti itu. Disuruh siapa? Orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Nah, si anak ini sangat cinta, sayang kepada istrinya. Maka si laki-laki yang disuruh oleh orang tuanya tadi untuk menceraikan istrinya, dia bernadar, kalau sampai saya mentalak istri saya akan membebaskan 100 budak. Membebaskan 100 budak itu ringan atau berat, Pak? Berat ya, 100 budak ya. Sekarang kalau budak satu harganya berapa? Ada yang tahu harganya budak sekarang? Enggak tahu berapa harganya? Ya sekitar 600, 300, 600 jutaan lah. Budak satu itu. Itu kalikan 100 berapa itu? 60 miliar ya? 60 M. Nah, si laki-laki tadi sengaja bernadar seperti itu biar apa? Orang tuanya enggak jadi nyuruh apa? Enggak jadi nyuruh menceraikan istrinya. Karena tahu anaknya nanti bakal apa? Keluar duit banyak. Ternyata orang tuanya enggak gubris. Pokoknya ceraikan, udah gitu aja. Gimana bapak-bapak kalau orang tua kekeh seperti itu? Sudah dikasih nadar kayak gitu, tetap apa? Kekeh untuk apa? Minta anaknya menceraikan istrinya. Sehingga sang anak bingung, ini gimana orang tua saya tidak mau mundur ini. Akhirnya datang kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, kemudian Abu Darda memberikan pesan kepada si laki-laki tadi. Apa pesannya? Saya tidak nyuruh kamu memilih ucapan orang tua kamu atau mempertahankan istrimu. Saya cuma dengar hadis saja. Apa isi hadisnya? Hadisnya yang tadi kita bacakan. Al-Walid, orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Silahkan jaga mereka atau sia-siakan mereka. Berarti sekarang sang anak disuruh milih apa? Suruh milih apa? Ucapan orang tuanya. Jangan sampai menyia-nyiakan keberadaan mereka, memancing kemarahan mereka. Jadi si orang tadi yang bingung tadi datang ke Abu Darda minta fatwa. Ini adalah kebiasaan para salaf kita. Jika mereka ada masalah datang kepada para ulama. Datang kepada para ulama minta fatwa. Minta fatwa terkait masalah yang menimpanya. Hari ini pun sama, kalau ada masalah juga akan datang kepada para ulama minta fatwa kepada mereka. Nah, akhirnya si anak tadi mendengarkan hadis ini, maka mau nggak mau menuruti ucapan orang tuanya. Dia bernadar berapa? Membebaskan 100 orang budak. Sudah resiko, dia sudah bernadar di awalnya. Cuma masalah orang tua nyuruh anak menceraikan istrinya ini tidak mutlak wajib ditaati. Paham ya? Terkadang wajib ditaati, terkadang tidak wajib ditaati. Kapan itu wajib ditaati? Jika orang tua menyuruh karena ada sebab syar'i. Sebab syar'i itu apa? Banyak. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim yang ziarah ke rumahnya siapa? Nabi Ismail. Tanya kepada istrinya, gimana Ismail?
Ternyata istrinya ngomongnya apa? Ngeluh. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, tolong nanti Ismail kalau pulang kasih tahu suruh ganti pintunya. Paham ya? Ini ada sebab syar'i atau tidak? Ada sebab syar'i. Maka diperbolehkan untuk mentaati orang tuanya, bahkan ini dianjurkan. Tetapi kalau orang tuanya itu menyuruh anaknya menceraikan istrinya bukan karena sebab syar'i, alias karena terbawa cemburu. Ya, cemburu. Karena orang tua itu sering cemburu kepada menantu. Makanya sunnahnya menantu itu tidak kumpul sama mertua. Paham ya? Ini sama seperti 2 istri atau 3 istri dicampur dalam satu rumah. Karena nanti bisa berbahaya. Girohnya, cemburunya sangat tinggi. Jadi orang tuanya cemburunya tinggi kepada menantunya sehingga nyuruh anaknya untuk apa? Untuk melepasnya. Maka di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ini tidak wajib untuk ditaati. Dan anak menyelisihi perintah orang tuanya itu bukanlah kedurhakaan kepada orang tuanya. Bisa diingat ya. Jadi intinya apa? Jika ada sebab syar'i maka iya. Jika tidak ada sebab syar'inya alias gara-gara cemburu atau emosional atau perkara-perkara yang sifatnya duniawi, maka sang anak tidak wajib mentaati orang tuanya untuk melepaskan istrinya. Apalagi istrinya itu penghafal Quran, agamanya bagus, masa mau dilepas? Eman-eman. Sayang. Terus bagaimana? Nah ini yang penting ini. Orang tua nggak suka sama istri. Terus bagaimana Pak langkahnya? Kan tadi nggak wajib kan? Istri Masya Allah istiqomahnya bagus. Agamanya bagus. Didik anak-anak pinter, anak jadi penghafal Quran. Tapi si ibu nggak suka sama istri. Terus kita bagaimana caranya? Si anak ini. Ya... Si anak langkahnya Pak, langkahnya adalah pinter-pinter ngerayu orang tuanya. Gimana cara merayu orang tua? Caranya merayu orang tua itu biasanya dengan 2 hal ya. Kalau ibu-ibu itu dengan puji-pujian. Kalau bapak itu biasanya dengan apa? Dengan duit. Benar atau tidak? Soalnya laki-laki itu fitnahnya di pandangan mata. Ibu-ibu fitnahnya itu di mana? Di pendengarannya. Kalau sudah dipuji, melayang ini. Melayang tinggi. Dan lupa daratan. Biasanya kayak gitu. Nah kalau bapak-bapak melihat ini biasanya bingung. Nah itu mungkin bisa dipakai triknya. Jadi silahkan pertahankan istri sekuat tenaga. Dan orang tua juga jangan dilalaikan. Paham ya? Jangan sampai bentrokan. Sama orang tua nggak baik gara-gara mempertahankan istri ini nggak baik juga. Jadi usahakan pinter-pinter ngerayu orang tua sampai orang tua minimal lupa. Paham ya? Jadi kita pakai jurus apa? Hipnotis ya. Sampai orang tua lupa kalau meminta anaknya apa? Menceraikan istrinya. Dan istrinya jangan sering-sering diajak ke rumah. Kalau namanya nggak suka sama istri kok istrinya dibawa ke rumah, anaknya saja dibawa. Anaknya dibawa ke rumah itu sudah sangat cukup sekali. Ya karena orang tua itu pengennya siapa? Anak sama cucu. Biasanya kayak gitu. Pun paham, Pak? Nah, itu diantara triknya. Kemudian bahayanya menyia-nyiakan orang tua, hadis yang ketiga. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anfuhu thumma raghima anfuhu thumma raghima anfuhu. Raghima anfuhu itu bahasa kita, anfun kan ini hidung ya. Jadi raghima anfun itu bahasa kita tuh jeleknya hidungnya nyosot ndelosor, kenapa?
kena tanah yang bercampur air. Apa maknanya itu? Doa kejelekan, paham ya? Doa kejelekan. Biasanya orang itu kalau ngomong jelek, biasanya apa? Kesosot, biasanya gitu kan. Maksudnya apa? Wajahnya nyosot, kena apa? Kena tanah. Nah ini disebutkan 3 kali. Gara-gara apa? Menyia-nyiakan orang tuanya. Bapak, ibu yang masih punya orang tua, jangan disia-siakan orang tuanya. Jangan disia-siakan orang tuanya. Makanya kalau bisa menikah itu yang dekat-dekat aja, jangan yang jauh-jauh. Orang dulu kan nikahnya deket-deket ya, tetangga desa gitu ya. Kalau sekarang nikahnya antar benua. Ini kejauhan. Supaya apa? Biar bisa bertetanggaan dengan orang tua. Rumah pisah, tapi sama orang tua deket. Istri deket sama orang tuanya, suami deket sama orang tuanya. Tujuannya itu biar bisa deket, bisa berbakti kepada orang tua. Ya kalau jauh gimana caranya? Ya seperti anak sekarang, istri jarang ke rumah orang tua ya karena jauh ya, antara Lamongan paling selatan dengan Sedayu di Gresik Utara, jarang karena jauh Pak. Makanya pentingnya kita usahakan dari dini sebelum menikah ya, yang belum menikah ya, usahakan cari yang deket-deket. Jadi misalnya dengar ada tetangga itu ada akhwat ya, akhwat ngajinya bagus ya udah itu diinter, nggak usah cari yang jauh-jauh. Biar apa? Mudah nanti untuk berbakti kepada orang tua, istri dengan orang tuanya, suami dengan orang tuanya. Karena kalau menyanyiakan mereka ini berbahaya. Makanya anak sampai sekarang berusaha bagaimana caranya anak bisa balik kepada orang tua anak di Bojonegoro. Entah bagaimana caranya anak pengen kembali. Soalnya jauh itu efeknya apa? Susah berbakti kepada orang tua. Kalau jauh emang bisa Pak? Nggak bisa. Nggak bisa berbakti kepada orang tua, harus dekat. Dan para sahabat dahulu kala mereka dekat dengan orang tuanya, satu kampung gitu. Jadi mereka di Madinah, Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah mereka dengan orang tuanya. Dengan orang tuanya tidak jauh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan orang tuanya sampai orang tuanya masuk Islam. Itu kisah ma'ruf dari para sahabat. Nah, Rasul mendoakan raghima anfuhu tsumma raghima anfuhu tsumma raghima anfuhu. Celaka 3 kali. Qila dikatakan kepada Rasul, man siapa wahai Rasulullah alaihi salatu wasallam? Qala man adraka walidayhi indal kibar, orang yang masih mendapati orang tuanya, 2 orang tuanya ketika sudah sepuh. Ahaduhuma aw qilaihima, salah satunya atau kedua-duanya. Tsumma lam yadkhul al-jannah. Kemudian kok bisa dia gak masuk surga? Kenapa? Menyia-nyiakan orang tua, tidak berbakti kepada orang tua. Makanya yang berjauhan sama orang tua diusahakan orang tua ikut dia atau dia balik ke kampungnya. Mau sampai kapan hidup kayak gini? Jadi usahakan bisa kembali kepada orang tua, bisa berbakti kepada mereka. Karena fakta hari ini kebanyakan orang itu hidupnya jauh dari orang tua mereka. Iya atau tidak? Jauh atau dekat? Jauh hari ini. Karena fakta globalisasi sehingga manusia pada hijrah dari kampungnya masing-masing. Kalau zaman dahulu kala mereka manusia itu bercocok tanam, bertani di rumahnya masing-masing. Hari ini rata-rata hijrah. Hijrah meninggalkan orang tua sehingga terpisah. Sehingga terpisah dari orang tua. Maka kembali ke kampung halaman atau orang tua ikut ke tempat hijrah kita, ini solusi. Ini sebuah solusi biar bisa berbakti kepada mereka. Kalaupun hijrah ke tempat kita, maka dibuatkan rumah sendiri yang terpisah dari anak istri. Karena nggak mungkin kumpul dengan anak istri. Dan itu kedoliman mengumpulkan orang tua dengan anak istri. Ini ibaratnya seperti 2 madu dikumpulkan dalam satu rumah. Ini piring terbang bisa sering terbang ini. Berbahaya, nggak bisa. Makanya Rasulullah SAW masing-masing istri punya rumah. Dan Rasul SAW terpisah rumahnya dengan anak-anaknya. Fatimah dengan Ali. Utsman dengan siapa? Dengan Ruqayyah. Kemudian
Abul As dengan Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya terpisah. Semuanya terpisah, tidak ada yang satu rumah. Adapun di tempat kita masih banyak yang modelnya kumpul satu rumah. Ini kesalahan. Ya, jadi kalau sudah berumah tangga, maka pisah rumah. Paham ya? Maka pisah rumah itu haknya istri. Minimal apa? Minimal istri itu punya hak dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Paham ya? Dapur, kamar mandi, kamar tidur yang terpisah, tidak campur. Jadi misalnya rumahnya gede, dipakai berdua, maka disekat. Paham ya? Haknya apa tadi? Kamar tidur, dapur, dan apa? MCK ya namanya. MCK. Itu hak minimal istri yang wajib diberikan oleh sang suami. Suami tidak ngasih itu, dolim. Paham ya? Suami tidak ngasih itu namanya dolim kepada istrinya. Nah, berbakti kepada orang tua semakin mutaakkid, semakin diperintahkan ketika orang tua itu lemah sepuh. Walaupun berbakti itu di semua waktu itu hukumnya wajib. Anak yang balik masih kumpul sama orang tuanya wajib berbakti sama orang tuanya, membantunya, khidmah, melayani orang tua. Sudah beristri tetap melayani orang tua, terus melayani sampai tua. Dan di waktu tua ketika orang tua melemah kondisi fisiknya, ini yang paling dibutuhkan. Makanya ayatnya mengkhususkan apa? Mengkhususkan apa? Al-kibar. Ketika usia sudah sepuh dikhususkan. Kenapa? Ini waktu yang paling dibutuhkan orang tua dari para anak-anaknya. Makanya yang sekarang mau jadi orang tua pun juga bisa persiapan ya. Persiapan untuk masa depan anak-anaknya, dibuatkan kaplingan yang dekat sama rumahnya. Kalau buat anak juga buat anak yang banyak, biar nanti mereka bisa apa? Bisa membantu ketika sudah sepuh. Karena kalau sudah sepuh itu butuh sama anaknya. Butuh sama anaknya. Yang keempat, besarnya hak orang tua dari anak-anaknya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walida. Seorang anak enggak bisa membalas walidan orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia mendapatkan bapaknya mamlukan jadi budak. Menjadi budak. Fayashtariyahu, kemudian dia membelinya, fayu'tiqahu, kemudian dia memerdekakannya. Memerdekakannya. Ini Pak, hadis ini menggambarkan seakan-akan membalas kebaikan orang tua itu nggak mungkin bisa. Karena kalau anak itu mendapatkan orang tuanya jadi budak, kemudian dia beli, itu nggak boleh jadi budak dia. Paham sampai sini? Jadi kalau beli budak, paham ya? Itu berhak budak itu jadi budak kita. Tapi kalau itu bapak atau ibu dibeli, maka nggak boleh jadi budak kita alias apa? Merdeka otomatis. Merdeka otomatis. Ini diantara hukum-hukum yang terkait dengan perbudakan. Cuma sekarang kita banyak yang tidak tahu hukum perbudakan. Hukum perbudakan Islam itu Pak, itu hukum perbudakan yang paling afdol daripada agama-agama yang lainnya, di mana eksploitasinya kepada budak sangat tinggi sekali. Agama kita sangat apa? Sangat rahmat, menyayangi, memberikan hak para budak dengan sangat tinggi. Diberikan hak yang sangat luar biasa. Dianjurkan untuk memerdekakan mereka dan seterusnya. Nah, seandainya anak membeli orang tuanya, otomatis orang tuanya merdeka. Berarti hadis ini maknanya apa kalau gitu? Anak nggak bisa membalas kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapatkan bapaknya atau ibunya jadi budak, kemudian dia beli, kemudian dia merdekakan. Kan dia tidak bisa memerdekakan orang tuanya. Karena apa? Kalau dibeli otomatis apa? Jadi merdeka. Berarti maknanya apa? Maknanya mustahil. Paham ya? Maknanya mustahil bisa membalas kebaikan orang tua.
Ini makna hadis ini. Ketika musim haji, Umar radhiyallahu taala anhu melihat ada orang gendong orang tuanya, ibunya atau bapaknya gitu. Digendong ketika haji sampai selesai, Pak. Digendong ketika haji sampai selesai. Kemudian dia bertanya, apakah ini sudah cukup untuk membalas kebaikan orang tuaku? Perbuatanku ini, apakah sudah cukup untuk membalas kebaikan mereka? Apa kata Umar? Enggak. Karena kamu berbuat seperti ini, harapannya apa? Biar orang tua cepat mati. Sedangkan mereka dulu ngerawat ente, ketika masih kecil harapannya apa? Biar ente hidup. Jadi beda. Jadi perbuatan baik kita kepada orang tua, kenapa nggak bisa membalas kebaikan orang tua? Ya karena beda harapan, beda sikap, beda kasih sayang. Anak seakan-akan terpaksa. Tapi sang ibu, sang bapak berjuang untuk anaknya, itu semangat atau tidak? Semangat, dan bahkan direwangi sampai apa? Sampai kerja keras banting tulang, sampai sakit, sampai safar, sampai kemana-mana. Dalam rangka biar anaknya masa depannya cerah. Tapi sang anak ketika merawat orang tuanya, harapannya apa? Kapan dan mati. Jadi masalahnya beda. Antara berbuat baiknya anak kepada orang tua dan berbuat baiknya orang tua kepada anak. Makanya tidak akan bisa sekalipun membalas kebaikan orang tua. Pernah juga di dalam hadis yang lain, Abdullah bin Umar mendapati orang Yaman haji tawaf gendong ibunya. Dan sampai sekarang pun kita mungkin masih sering mendapati orang-orang yang haji menggendong ibunya. Masih sering lihat ya? Itu rata-rata yang ana lihat, yang gendong ibunya, gendong bapaknya, biasanya orang Bangladesh, orang Pakistan, orang Yaman. Kalau fotonya orang Indonesia nggak ada kayaknya ya. Berarti mustawa, level birrul walidain kita itu termasuk yang terendah, paham ya? Karena belum pernah ada foto-foto yang menunjukkan ada orang Indonesia ketika haji gendong ibunya. Digendong, dibopong, itu pernah lihat Pak? Paling dicarikan kursi roda. Carikan kursi roda kemudian didorong. Tapi kalau seperti mereka dari Pakistan, dari Yaman, dari negara-negara itu, sering ana melihat mereka menggendong orang tuanya. Kadang dipikul di pundaknya gini. Diajak tawaf bareng. Subhanallah. Ini gambaran berbakti birrul walidain dari kaum muslimin. Namun ini yang terjadi ini ketika ditanyakan kepada Ibnu Umar bertanya, Abdullah bin Umar bertanya, "Man hadhihi? Siapa ini yang kamu gendong ini?" Qala lahu innaha ummi. Itu adalah ibuku, kata si orang Yaman yang datang tawaf dengan ibunya tadi. Aturani qad waffaituha haqqaha ya ibn Umar. Apakah engkau melihat ini sudah cukup bagiku untuk membalas kebaikannya wahai Abdullah bin Umar? Faqala lahu, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada orang tadi, wallahi, demi Allah, mahma fa'alta biha, sehebat apapun kamu berbuat baik kepada ibumu ini, falan ya'dila dzalika, itu tidak akan menyamai talqatan wahidatan, perjuangan melahirkan kamu saat wiladatiha, ketika kamu dilahirkan. Jadi melahirkan itu sakit. Dengan perbuatan baik seperti ini, itu tidak akan menyamai perjuangan sang ibu ketika melahirkan kamu, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Intinya haknya orang tua wajib kita tunaikan. Sehebat apapun kita menunaikan hak tersebut, nggak bakal bisa membalas kebaikan orang tua. Saking baiknya mereka kepada kita. Ketika kita kecil ya, anak masih ingat, anak kecil itu suka rewel, suka nakal. Kalau sakit, ini ngalem. Malam-malam pun ibu itu sampai bangun. Dan mungkin banyak kisah seperti itu, sama atau tidak? Banyak ya. Pas kita kecil, kemudian sakit,
Kalau sakit biasanya anak kecil itu sengaja manja biasanya. Padahal dia nggak butuh. Tapi sengaja apa? Sengaja ditangis-tangiskan. Biar apa? Biar dapat kasih sayang dari ibunya. Itu sering. Itu sering. Makanya perbuatan baik kita tidak akan bisa menyamai perbuatan baik orang tua. Yang kelima, ridho orang tua lebih utama daripada ridho selain keduanya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi, ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Kita ketika hidup, Pak, sering cari ridhonya orang atau tidak? Sering cari ridhonya orang? Sering. Kalau enggak cari ridhonya orang, enggak bakal dapat pekerjaan, ya atau tidak? Enggak bakal dapat pekerjaan. Jadi kita hidup ini juga sering cari ridhonya orang sebetulnya. Biar nanti kita tetap dapat pekerjaan. Atau misalnya yang pedagang dapat apa? Dapat pelanggan. Atau misalnya ustadznya biar dapat jamaah yang banyak. Cari ridhonya orang. Setelah mencari ridhonya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mencari ridhonya orang, yang paling berhak dapat ridho kita siapa? Orang tua kita. Jadi tolong diingat, ketika kita ini cari muka sama orang, cari muka ya, maka orang tua kita paling berhak mendapatkannya. Kenapa demikian? Karena orang tua itu kalau ridho sama anaknya, doanya yang baik-baik, Pak. Doanya yang baik-baik. Dan doanya orang tua itu mustajab. Dan doa keburukan orang tua juga mustajab. Makanya ridho Allah ada pada ridhonya orang tua. Seakan-akan orang tua kalau sudah ridho, hatinya plong, mendoakan kebaikan, ini pintu masuk surga sangat apa? Sangat terbuka. Makanya di awal tadi sudah disebutkan, jangan disia-siakan berbakti kepada orang tua. Dia pintu yang paling tengah. Pintu masuk surga paling gampang itu apa? Orang tua. Karena doanya baik-baik, dan doa orang tua yang baik itu mustajab dan bisa mengantarkan sang anak kepada ridhonya Allah Ta'ala. Dan Allah kalau sudah ridho, maka tidak ada gantinya kecuali surga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, yaitu para sahabat. Dan para sahabat semuanya dijamin masuk surga. Nah, bagaimana caranya biar orang tua itu ridho? Caranya dengan berbakti kepada mereka, tidak menyakiti keduanya, tidak menyanyiakan mereka, mendengarkan kisah, mendengarkan berita di TV. Adatnya orang Jepang contohnya, orang tuanya kalau sudah tua dibuang ke hutan. Ada seperti itu? Ada ya? Orang tua dibuang ke hutan. Karena apa? Sudah tidak produktif. Ya emang orang tua itu gak produktif. Yang produktif itu anak muda. Anak muda itu usia-usia produktif. Kenapa mereka dibuang ke hutan? Ya karena dulu adatnya seperti itu. Jadi ganti dibuang ke hutan oleh anak-anak mereka. Kalau sudah seperti itu, gimana mendapatkan sakinah, sa'adah, kebahagiaan hidup di dunia dengan orang tuanya tidak berbuat baik, menyakitinya, mendurhakainya, maka doa-doa jelek akan menimpa dia sehingga Allah murka, maka dia pun masuk ke dalam apa? Ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya mencari ridho orang tua. Kalau kita sering cari ridhonya manusia, maka ridho siapa? Ridho orang tua itu yang paling utama kita dapatkan. Karena doa mereka ini yang paling kita tunggu. Hati yang lapang dari mereka itu yang kita cari.
Jadi jangan sampai salah. Berjuang mati-matian cari muka sama bosnya, sama teman-temannya, sama yang lainnya. Tapi nggak begitu cari muka sama orang tuanya, ini salah. Karena kebanyakan mau nggak mau, karena bermuamalah sama temannya, sama pelanggannya, sama bosnya itu penting untuk maishahnya, maka berjuang mati-matian untuk apa? Mendapatkan ridho dari bosnya, kawan-kawannya, dan seterusnya. Bukan maknanya jangan cari muka mereka. Tetap apa? Berbuat yang baik, all out, kerja yang profesional, biar apa? Dapat nilai, plus nanti jabatannya juga naik. Tapi jangan dilupakan orang tua. Jadi profesional dan orang tua lebih profesional lagi. Itu yang dituntut dari yang kita baca tadi. Kemudian hadis yang keberapa? Hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Wajibnya mentaati kedua orang tua. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma annahu qala, bahwasanya beliau berkata, inna abi syakani, sesungguhnya bapakku yaitu Amr bin As ya, Amr bin As. Amr bin As ini punya anak namanya siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ini sekelumit cerita dikit ya. Abdullah bin Amr bin As dengan bapaknya Amr bin As itu terpaut usia berapa tahun, Mbak? Cuma terpaut usia 13 tahun. 13 tahun itu berarti pas ketika Abdullah lahir, bapaknya masih apa? Masih SMP. Paham ya? Masih SMP. Masih SMP 13 tahun, kelas 1 ya, 13 tahun itu. Kelas 1 SMP. Itu sudah punya anak namanya Abdullah. Namanya siapa? Abdullah. Masih sangat kecil sekali. Dan memang para sahabat itu mereka dahulu kala masih muda-muda sudah menikah. Dan ini perlu dihidupkan sunnah ini. Menikah apa? Usia muda. Ya, seperti pesepak bola siapa? Indonesia yang lagi rame. Ini menikahmu muda. Ini bagus, contoh yang bagus ini. Tapi bukan masalahnya mencontoh jadi sepak bola ya, pesepak bola enggak. Mending jadi apa? Penuntut ilmu syar'i. Ya, di Ma'had Al-Furqan ada mantan striker timnas. Sekarang anak ajar sekarang, kelas 1 Ali. Ya, suruh ngapal agak susah karena kepalanya sering pakai gini. Ya, anak terpaksa pokoknya. Anak paksa suruh menghafal. Menghafal itu penting. Jadi untuk belajar Islam itu, Pak, menghafal itu penting. Fahfad fakulu hafidin imamu, hafalkan. Karena semua yang hafal itu akan menjadi imam. Nggak mungkin jadi imam sholat dia nggak hafal. Mungkin, Pak? Nggak mungkin. Harus dia yang hafal. Dibutuhkan para penghafal. Fahfad fakulu hafidin imamu. Dan ilmu apapun butuh hafalan. Tayyib. Jadi intinya Abdullah bin Amr bin As ini dengan bapaknya cuma terpaut 13 tahun. Sangat pendek sekali jarak antara keduanya, seperti adik dan kakak. Seperti adik dan kakak. Nah, Abdullah ini berkata apa? Bapakku syakani telah melaporkan aku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul ini sering jadi tempat apa? Tempat laporan. Tempat curhat. Dan orang itu kalau jadi pemimpin agama, Pak, akan menjadi tempat curhat. Orang itu kalau jadi pemimpin agama, dan kita dianjurkan menjadi apa? Pemimpin agama. Kita, Pak, semuanya dianjurkan jadi pemimpin agama. Apa dalilnya? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi mencari kepemimpinan dalam agama itu diperintahkan. Bukan maknanya ngeroyok jadi imam, bukan. Tapi apa? Berilmulah yang tinggi, amalkan ilmu yang didapatkan tersebut, sabar di atas hal itu, maka Anda menjadi imam. Kalau sudah jadi imam akan jadi rujukan pertanyaan, curhat dan seterusnya.
Makanya ada halu ustadz, ada apa? Dewan fatwa, ada macam-macam ya. Itu semuanya dalam rangka apa? Untuk mengakomodir hajat atau kebutuhan umat. Rasul pun begitu. Di zaman beliau, manusia datangnya kepada beliau, mengeluh, menyampaikan keluhan-keluhan, menyampaikan perkara-perkaranya. Dan ini juga sama, Amr bin As melaporkan anaknya. Anak Dewi dilaporkan oleh Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, Abdullah ini gak mau nurut sama saya. Gak mau nurut sama saya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun berkata kepadaku alaihi salatu wassalam, ati' abaka, taati bapak kamu. Taati bapak kamu. Madama hayyan, selama dia hidup, wala ta'sihi, jangan suka menyelisihinya. Jangan suka menyelisihi orang tua. Jadi orang tua punya pilihan ya. Punya pilihan. Misalnya suka sama kajian ustadz itu, nggak suka kajian ustadz ini. Misal, antum sebagai anak suka kajian ustadz yang ini. Maka bagaimana? Jangan menyelisihi bapak. Paham ya? Ini kaidahnya. Jangan menyelisihi bapak. Walaupun nggak setuju, sabar. Karena kisahnya, kenapa kok sampai Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan hadis ini? Singkat ceritanya, dulu terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan siapa? Dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perang apa? Perang Siffin. Nah, ketika Abdullah bin Amr bin As ini duduk, dan duduknya di grupnya di siapa? Di kelompoknya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika duduk ada dua orang saling eyel-eyelan, saling ngaku saya yang berhasil membunuh Ammar bin Yasir. Paham ya? Saya yang telah berhasil membunuh Ammar bin Yasir. Karena dalam perang, prajurit yang berhasil membunuh pasukan musuh itu sebuah kebanggaan. Paham ya? Sebuah kebanggaan. Dan lapor kepada panglima perang. Namun Abdullah bin Amr bin As yang mendengarkan dua orang tadi saling apa? Saling ngaku yang berhasil membunuh siapa? Ammar bin Yasir dalam perang Siffin. Abdullah bin Amr yang dengar itu langsung marah. Langsung marah. Apa kata Abdullah bin Amr bin As kepada dua orang tadi? Liyatib ahadukuma bihi nafsan li sahibihi. Wes ngalah saja, jangan ada yang ngaku. Ngalah, tanazul. Gak usah ngaku-ngaku berhasil membunuh siapa? Ammar bin Yasir. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku ini langsung dengar dari Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Yang membunuh Ammar bin Yasir adalah kelompok apa? Kelompok yang pemberontak, kelompok yang dolim, kelompok yang apa? Yang berbuat melampaui batas. Artinya apa? Kelompoknya Muawiyah yang salah. Jelas sampai sini? Makanya gak usah berbangga-bangga berhasil apa? Membunuh Ammar bin Yasir. Ente salah. Ada di kubunya Muawiyah bilang kubunya salah. Kira-kira gimana Pak? Antum sedang ada di apa? Ada dua kubu kaum muslimin berseteru. Antum ikut salah satu kubu. Di situ bilang ini salah gitu loh. Ini gimana? Maka Muawiyah yang dengar ini juga marah. Paham ya? Muawiyah yang dengar ini juga marah. Apa katanya? Ala tughni anka anna majnunaka ya Amr. Wahai Amr, bisa enggak kamu menghentikan kegilaan kamu ini? Jadi bapaknya yang dimarahi. Yang ngomong siapa? Yang ngingkari tadi anaknya. Yang berhasil membunuh Ammar itu berarti kelompok yang salah. Dia kelompok yang dolim. Muawiyah enggak terima dengar itu. Hei Amr, bisa enggak kamu menghentikan kegilaan kamu ini? Maka akhirnya apa yang terjadi? Maka Abdullah pun akhirnya apa? Menjawab. Inni ma'akum malastu uqatil. Aku ini cuma berada di kubu kalian dan gak bakal ikut apa? Berperang. Gak bakal ikut
berperang. Inna abi, kenapa aku kok ada di kubu kalian? Paham ya? Kenapa kok saya ada di kubu kalian? Inna abi syakani ila Rasulillah. Masalahnya bapakku ini pernah melaporkan saya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun berkata kepadaku, ati abaka, taati bapak kamu. Taati bapak kamu. Madama hayyan. Selama dia masih hidup, wala ta'sihi, jangan menyelisihi dia. Berarti sekarang Abdullah bin Amr bin As menyelisih bapaknya atau tidak? Tidak menyelisihi. Tapi kalau melihat kemungkaran tidak diam. Itu yang benar kayak gini. Jadi tafadhol ada di mana-mana, nggak ada masalah. Tapi yang berani menyampaikan apa? Al-haq. Itu mazhabnya para sahabat. Bukan istilahnya menjadi orang yang apa? Yang asal jadi bebek gitu, enggak. Punya prinsip. Jadi tafadhol duduk dimanapun nggak ada masalah. Tapi silahkan yang berani, jangan sampai menjadi apa? Bebek. Asal ikut gitu aja. Dibilang ke sana, dibilang ke sini, ke sini. Enggak seperti itu seorang mukmin. Punya mauqif, punya pendirian yang di atas kebenaran. Harus seperti itu. Fa'ana ma'akum balastu uqatil. Jadi aku cuma sekedar ada sama kalian gara-gara ada perintahnya Rasul untuk apa? Mentaati bapak, tidak menyelisih bapak. Masa iya bapakku ada sama kamu, aku ikut kelompoknya siapa? Kelompok seberang. Kan nggak mungkin. Jadi oke lah saya di sini, tapi saya nggak bakal ikut berperang. Itu mustahil. Itu mustahil. Kenapa? Karena ada hadis yang meriwayatkan taqtuluhu fi'atul baghiyah. Amar ini bakal dibunuh oleh apa? Kelompok yang bersalah. Ternyata kelompoknya siapa? Kelompoknya bapaknya sendiri. Namun ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Ini sekelumit kisah saja ya. Jangan terlalu dibawa atau dibahas panjang lebar. Kesalahan-kesalahan para sahabat itu bukan manhaj kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Perang atau fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ini fitnah yang melemahkan barisan kaum muslimin, yang membuat kaum muslimin tercapek-capek sehingga jihad terhenti pada waktu itu. Ini nggak boleh dibahas panjang lebar. Kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kedua belah pihak mereka mujtahid, dan mujtahid itu mereka dapat pahala. Salahnya dapat 1, benarnya dapat berapa? 2. Masa iya orang dapat pahala kita celah? Sampai sini paham, Mbak? Mereka para sahabat yang saling berperang pada perang Siffin dapat pahala semua atau tidak? Dapat pahala semua. Lah kok ada orang mencela mereka? Otaknya di mana? Mencela itu siapa? Mencela itu orang yang berdosa. Lah mereka berpahala. Dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Karena dalam ijtihad itu salah dapat 1, benar dapat 2. Enggak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Maka para sahabat hanya kita sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Tidak boleh kita sebutkan keburukan-keburukan mereka. Makanya kisah-kisah buruknya para sahabat mesti riwayatnya apa? Dari orang-orang yang firqah yang dolah. Paham sampai sini? Jadi antum kalau buka sirahnya para sahabat atau sejarahnya para sahabat, ada riwayat-riwayat yang menjelek-jelekan mereka seperti ini, seperti itu, seperti itu. Antum teliti lebih dalam, mesti dari siapa? Dari mereka. Kelompok apa? Kelompok Rafidhah dan yang semisalnya. Gak mungkin dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan ditutupi itu, gak ada manfaatnya. Karena akidah kita kepada para sahabat, cinta kepada mereka, ta'zim kepada mereka, memuliakan mereka, menyebutkan kebaikan mereka, mendoakan mereka, itu manhaj kita. Tidak menyebutkan keburukan sedikit pun, bahkan hati kita nggak boleh ada dongkol, Pak. Orang-orang Rafidhah dongkol kepada ibunda kita Aisyah dan ibunda Hafsah. Dongkol kepada bapaknya Abu Bakar dan Umar. Kita nggak punya seperti itu. Hati kita semuanya selamat dari para sahabat. Nggak ada kebencian sedikit pun. Sekarang disebutkan kisah, contohnya. Kisah ada laki-laki masuk ke masjid, kemudian masuk langsung ke pojokan atau ke pinggir-pinggir gitu, kemudian kencing di pinggir gitu.
Itu dalam cerita kita, cerita jelek atau tidak? Cerita jelek atau bukan, Mbak? Itu cerita yang jelek. Itu nggak boleh kita tertawakan mereka. Kita jelek-jelekan mereka nggak boleh. Ada sholatnya seperti apa? Seperti gerakan burung gini, ya. Seperti hadisnya ada orang yang masuk ke dalam masjid kemudian disuruh ngulangi Nabi untuk sebanyak berapa? Tiga kali. Nggak boleh kita katakan sahabat ini sholatnya jelek, nggak boleh. Ini nggak beradab, paham ya? Jadi mengatakan al-musi fi sholatihi ini nggak beradab. Al-musi, sering ada orang membahas hadis ini, menamakan hadisnya sebagai apa? Hadis al-musi fi sholatihi, hadis yang dia sengaja dia berbuat keburukan di dalam sholatnya cepat. Ini secara adab nggak boleh. Yang benar gimana? Alladzi lam yuhsin fi sholatihi, yang belum bisa bagus di dalam sholatnya. Ini lebih beradab. Ini lebih beradab kepada para sahabat. Ini akidah kita kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kembali kepada pembahasan. Intinya adalah berbakti kepada orang tua, tidak menyelisihi pilihan mereka. Ini juga termasuk adab kepada orang tua. Namun jangan sampai ini menghalangi kita dari menyampaikan kebenaran. Paham ya? Menyampaikan kebenaran sebuah kewajiban. Karena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Ini kaidahnya. Nah, kemudian masih masalah ketaatan kepada kedua orang tua. Ini berlaku atas anak laki-laki. Nah, masalah berikutnya, jika anak wanita antara bapaknya sama suaminya bentrok, paham ya? Bentrok, ibu-ibu didengarkan. Antara suami sama bapak atau ibunya nggak sama. Suaminya nyuruh ke utara, orang tuanya nyuruh ke selatan. Terus ibu-ibu gimana? Gimana ibu-ibu? Jadi bapak nyuruh, milih suami atau milih orang tua, Bu? Ibu-ibu, suaminya nyuruh sesuatu, bapaknya nyuruh sesuatu dan bertentangan. Ibu-ibu bakal milih suami atau milih orang tua? Gimana, Bu? Sama kaedahnya dengan tadi, si suami menghadapi ibunya cemburu dengan apa? Menantunya. Paham ya? Jadi berusaha mengambil hati keduanya. Jangan sampai salah satunya tersakiti. Paham sampai sini? Memang ketaatan kepada suami lebih afdol daripada ketaatan kepada orang tua. Tapi di sini menjaga hati orang tua juga penting. Maka silakan disinkronkan. Dengan jurus apa, Bu? Jurus merayu suami. Ya, karena suami kan lebih gampang dirayu. Iya atau tidak? Lebih gampang. Makanya ibu-ibu harus apa? Harus sering berparas ketika berada di rumah, sering menggoda suaminya sehingga nanti tidak sering bertentangan dengan apa? Orang tuanya. Itu triknya. Jangan sampai nanti ada bentrokan antara suami dengan orang tua. Dirayu saja. Suami itu gampang iso merayu suami dan istri juga gampang dirayu oleh suami. Semuanya masing-masing punya senjata pamungkas masing-masing, ya. Thayyib. Fa idza stata'atil mar'atu an tuti'al jami' wa turdil kulla fabiha wa ni'mah. Jika seorang istri bisa mentaati kedua-duanya, bapak, orang tua dan suami, wa turdil kull, membuat ridho kedua-duanya, fabiha wa ni'mah, maka ini yang terbaik. Maka ini yang terbaik. Wa idza lam tastati', kalau enggak bisa bi anta aradat ta'atu zauji wa ahadil walidain, dengan kontradiksi bertentangan antara ketaatan kepada suami dan ketaatan kepada orang tua, salah satunya auhuma ma'an atau kedua-duanya, fal wajib ala zaujah, maka yang wajib atas istri adalah taqdimu ta'ati zauj, mengutamakan taat kepada siapa? Suami. Fil ma'rufi ala ta'ataihima, di dalam perkara yang ma'ruf, dalam ketaatan kepada kedua orang tuanya. Jadi misalnya orang tua
nyuruh anaknya untuk menyekolahkan cucunya di sekolah tahfidz ini. Suami bilang, sekolah di tahfidz itu misalnya, sama atau tidak ini? Kan beda kan? Dan kedua-duanya Masya Allah bagus. Nah ini perintah siapa yang ditaati? Perintah suami yang lebih utama. Tapi kalau bisa menjamak keduanya, ini yang paling dianjurkan. Dan insya Allah bisa. Apalagi istri itu senjata bagi suami. Suami itu butuh kepada istri. Terus terang. Suami butuh kepada istri. Istri nggak masak sehari aja, suami bingung. Jadi suami itu sangat butuh kepada istri. Makanya insya Allah bisa menjamak antara ridho orang tua dan ridho suaminya. Tapi kalau terpaksa bertentangan, maka kaidahnya dalam hal yang ma'ruf, suami lebih utama daripada orang tua. Madamati zaujatu baqiyatun wilayatuha fi dhimmati zaujiha. Wajib seorang istri taat kepada suaminya selama si istri wilayahnya masih di tangan suaminya. Apa itu wilayah? Tanggung jawab. Paham ya? Nah, tanggung jawab suami kepada istrinya itu apa? Nafkah, pakaian, makan, minum, kemudian apa lagi? Tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari. Suami meninggalkan ini berarti apa? Wilayahnya pindah kepada orang tuanya. Jelas sampai sini? Jadi wanita itu hidupnya enak. Pertama, wilayahnya, tanggung jawabnya di tangan orang tuanya. Ketika dia menikah, wilayahnya pindah kepada suaminya. Nah, siapa yang pegang wilayah, maka ini yang berhak mendapatkan ketaatan atau berbaktinya si anak cewek ini. Ketika anak gadis sama orang tuanya, maka berbaktinya si anak gadis kepada siapa? Kepada orang tuanya. Kenapa? Karena wilayahnya sama dia. Ketika wilayahnya dipegang kendali sama suaminya, maka ketaatannya kepada siapa? Ketaatannya kepada sang suami. Ini kaidahnya. Tetapi kalau suami sudah melalaikan kewajiban dia, tidak menafkahi sang istri, menyia-nyiakannya, maka di sini sang istri tidak wajib taat kepada suaminya. Kenapa? Karena wilayahnya telah hilang dengan tidak menafkahi sang istri. Fata'atul walidaini thabitatun madamat wilayatul mar'ati tahta wilayati walidayha. Jadi sang anak cewek gadis tadi mentaati kedua orang tua, ini wajib dia lakukan selama wilayahnya masih di tangan kedua orang tua. Fa idzan taqalat wilayatuha, jika wilayahnya telah berpindah ila zaujiha kepada suaminya, saratit ta'atu, maka ketaatan menjadi lazim wajib fi haqqiha, di dalam haknya istri, li zaujiha, kepada suaminya. Ini kaidah ketaatan istri kepada suaminya terkait dengan wilayah. Sampai sini paham Ibu? Jadi selama masih ada wilayah, maka masih wajib taat kepada suami. Ketika wilayah sudah tidak ada, maka ketaatan berpindah kepada siapa? Kembali kepada orang tuanya. Hadis yang ke-7. Wajibnya mentaati orang tua selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Jika menyuruh kepada kemaksiatan, maka tidak wajib mentaatinya. Alias apa? Diam dan bersabar. Tidak mencak-mencak dan kabur, paham ya? Biasanya anak itu kalau sudah nggak cocok sama orang tuanya minggat. Ini nggak boleh seperti itu. Tetap apa? Sabar di rumah, tetap melayani kedua orang tuanya. Coba dilihat kisahnya Mus'ab bin Sa'ad an abihi, dari bapaknya. Annahu qad nazalat fihi ayatun minal Qur'an. Telah turun ayat Al-Qur'an gara-gara dia. Qala, maka si perawi berkata, halafat ummu Sa'din, maka ibunya si Sa'ad ini bersumpah, Allah tukallimahu abadan, tidak bakal berbicara dengannya selama-lamanya, hatta yakfura bidinihi, sampai dia kafir kembali. Karena saat ini apa? Dia masuk Islam, ibunya enggak ridho. Ini di awal-awal apa? Di awal-awal Islam itu muncul di kota Mekah. Ketika
Saat masuk Islam, ibunya ini nangis, marah, nggak ridho. Bersumpah si ibu ini, nggak bakal saya ajak ngomong sampai kamu kembali kepada kekufuran. Wala ta'kul wala tashrab, mogok nggak makan nggak minum. Ibunya sumpah kayak gitu. Mogok nggak makan nggak minum. Qalat, si ibu berkata, za'amta, wahai Sa'ad, kamu bilang annallaha wassaka biwalidaik. Kamu bilang ada ayat Al-Qur'an bahwasanya Allah Ta'ala wassaka, memerintahkan kamu biwalidaika untuk taat kepada kedua orang tua kamu. Wa ana ummuka, dan aku adalah ibumu. Ini si ibu berdalil pakai Al-Qur'an, Pak. Ibunya kafir Quraisy ya, berdalil pakai Al-Qur'an. Al-Qur'an kan nyuruh ente berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua. Wa ana ummuk, aku ibumu. Wa ana amuruka bihada, sekarang aku perintah kamu dengan ini, kembali kepada agama bapak moyangmu. Qala, si perawi berkata, maka salatan. Si ibu ini demo nggak makan nggak minum tiga hari. Hatta husya 'alaiha minal jahti, sampai dia semaput gara-gara kecapean. Gara-gara apa? Kecapean. Faqama bunun laha yuqalu lahu Umarah. Maka ada salah satu anaknya yang menghampiri si ibu tadi yang telah semaput tadi. Fasaqaha, maka dikasih minum. Faja'alat tad'u ala Sa'din, maka ibu bangun siuman yang keluar kata-kata mendoakan kejelekan kepada siapa? Kepada Sa'ad, didoakan keburukan. Fa anzalallahu azza wa jalla fil Qur'ani hadhil ayah. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat Al-Qur'an terkait dengan kisah ini. Allah Ta'ala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka litusyrika bi, kalau sampai dia jahadaka, memaksa kamu, litusyrika bi, untuk mensekutukan aku, berbuat syirik kepadaku, litusyrika bi syai'a fala tuti'huma, maka jangan taati keduanya. Jadi kalau orang tua kamu maksa kamu berbuat kesyirikan, jangan taati keduanya. Wasahibhuma, akan tetapi tetap sahibhuma, temani terus, dampingi terus. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dampingi terus kedua orang tua kamu di dunia ini secara ma'ruf, secara baik. Jadi orang tua maksa kepada kekufuran, maksa kepada perbuatan kemaksiatan, kita berbuat apa? Angkat tangan, nggak nuruti. Tapi juga tetap apa? Berbuat baik, melayani kedua orang tua. Orang tua mau nggak mau tetap apa? Dilayani. Orang tua suka nggak suka tetap apa? Kita berbuat baik kepadanya. Tapi dalam hal kemaksiatan tidak ada tawar menawar dalam perkara ini. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nggak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatannya kepada Al-Khaliq Azza wa Jalla. Ini kaidah. Jadi kaidahnya, jika orang tua ngajak kepada perbuatan keburukan, maka jangan ditaati. Juga maknanya juga jangan apa? Jangan meninggalkan orang tua. Tetap dibarengi, didampingi, hidup berdampingan dengan orang tua. Berarti Pak, hukum asalnya kita ini bertetangga dengan orang tua atau tidak? Atau hidup berjauhan dengan orang tua? Ana tanya. Berdasarkan dohirnya ayat ini, maka kewajiban kita hidup berdekatan sama orang tua atau tidak? Jawabannya adalah apa? Hidup berdekatan dengan orang tua. Sahibhuma, barengi mereka, bersahabatlah dengan mereka, dampingi mereka dengan cara yang baik, cara yang ma'ruf, layani mereka. Kalau kita berjauhan sama orang tua, bagaimana kita bisa berbakti kepada mereka? Ini tentunya sebuah kerugian. Orang tua kita masih hidup, kita berjauhan dari orang tua. Jadi usahakan kita bisa hidup berdampingan dengan orang tua,
Walaupun rumahnya agak jauh dikit gak ada masalah. Yang penting apa? Bisa sering-sering menengok mereka. Itu tujuannya. Karena kalau dekat, khawatirnya apa? Gak cocok sama istri. Itu kalau dekat, Pak. Kalau dekat, itu bisa tidak cocok sama istri. Dan nanti kalau tempur ini kan gak mungkin, pusing nanti kepala itu. Maka usahakan tiap hari bisa mengunjungi orang tua, berbakti kepada mereka. Insya Allah istri pun juga akan mendukung jika tidak satu rumah. Jadi itulah tata cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyia-nyiakan mereka yang masih hidup ini. Kembalilah, pulanglah kepada orang tua, dampingi mereka di sisa hidup mereka, layani mereka, berkhidmahlah kepada mereka semampu kita. Jangan sampai mereka tiada, kemudian baru menyesal. Penyesalan yang tidak ada gunanya, yang tidak ada manfaatnya. Cukup sampai sini. Insya Allah ba'da asar kita lanjutkan kembali pembahasan kita terkait hadis-hadis berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.